kita direkrut tuh setahun sebelum Pilpres, itu udah direkrut, udah mulai digaji. Jadi aku ya lumayan, alhamdulillah dapatnya lumayan. Itu aku yang bener-bener ya jackpot lah istilahnya, itu jebolnya tuh di situ. Sebelum itu ya bisa makan syukur gitu loh. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Viral. Mari kita membongkar dalang di balik buzzer RP dengan nilai kontrak 14,4 miliar rupiah. Di sosial media Twitter sedang ramai dan viral thread cerita yang disampaikan oleh akun Twitter @dalamistana terkait dengan buzzer RP yang disebutnya bermain di balik hebohnya KLB Partai Demokrat yang telah menetapkan Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang. Thread yang disampaikan oleh akun Twitter @dalamistana pada 12 Maret hingga saat ini pun sudah viral, kemudian disebarkan oleh ratusan kali dan mendapatkan 1.293 like. Berikut ini adalah selengkapnya seperti dikutip dari akun Twitter @dalamistana. Sebagai bentuk empati gue sama matinya demokrasi gara-gara pembajakan Demokrat yang dilakukan Muldoko, gue mau bongkar gerombolan buzzer RP yang dibayar buat menghantam Demokrat, AHY dan SBY, sekaligus buat mencuci nama Muldoko. Setiap hari selalu ada 3-4 trending topik Twitter serang Demokrat, AHY dan SBY. Jumlah serangan ini bakalan turun kalau Muldoko terdesak. Maksudnya kuota harian 3-4. Jadi kalau dipakai buat menyelamatkan Muldoko 2 tagar, maka tinggal 1 yang dipakai buat nyerang Demokrat, AHY dan juga SBY. Modusnya mereka naikkan tagar dengan cara sebar hoax. Akun-akun yang sebarin biasanya anonim, baru dibikin Februari 2021. Kenapa? Karena 1 Februari AHY mengumumkan Muldoko mau bajak Demokrat. Kontrak medsos pun dibikin. Ribuan akun buzzer buat sebarin hoax menetas. Biar lebih manis, mereka pakai meme-meme. Perhatikan saja, meme yang menyerang Demokrat, AHY dan SBY itu seragam. Jelas keluar dari satu pintu. Bukan hanya menyerang Demokrat, strategi ini juga dipakai untuk menyerang PKS, Kilometer 50 dan juga Black Campaign pembusukan oposisi. Hoax yang buzzer RP sebar ini sebenarnya goblok. Netizen yang baca pasti langsung tahu kalau itu hoax. Tapi ya buzzer RP ini main pakai gaya tokoh Nazi, Joseph Goebbels. Kebohongan yang disampaikan berulang-ulang akan menjadi sebuah kebenaran. Jadi sebesar apapun gak masuk nalarnya, hoax itu akan mereka sebar. Karena targetnya bukan netizen cerdas, tapi netizen yang gak melek politik. Jadi siapa di belakang akun-akun buzzer RP sampah ini? Sebelum ke sana, biar lebih sedap, gue kasih tahu budgetnya. 1 TT, buzzer RP dapat 20 juta. Sehari ada 3-4 TT, jadi mereka dapat 80 juta. Sebulan 2,4 miliar. Targetnya 6 bulan, total budget 14,4 miliar. Kenapa kontrak 6 bulan? Soalnya target KLB itu 8 Juli. Itu ulang tahunnya Muldoko. Jadi mau dibikin ala-ala SBY, yang tanggal lahirnya jadi hari lahir Demokrat. Gara-gara ketahuan akhirnya KLB dipercepat. Bukannya bagus, malah jadinya ancur-ancuran. Siapa yang di belakang buzzer RP ini? Muldoko pakai agensi apa? Dia adalah Vayo alias Romanus Sumaryo. Romanus Sumaryo adalah CEO dari agensi yang pro ke pemerintah dan juga sudah menjadi langganan yaitu Narada Communication dengan NPWP 02 sekian. Dulu Vayo itu koordinator gugus tugas informasi dan publikasi tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf. Romanus Sumaryo juga pernah terlibat dalam sengketa domain jokowiamin.id. Mungkin bisa dibaca beritanya di Google karena sudah banyak yang beredar. Kamu yang mungkin aktif di Pilkada DKI 2017 pasti tahu siapa Vayo. Dia gabung di teman Ahok. Pernah nyebarin poster hoax soal aksi 411 mau bunuh Ahok. Dan juga bantu kampanye Ahok di Pilgub DKI. Makanya kalau main ke @vayo itu isi akunnya cuma 2.
Serang Demokrat, AHY dan SBY, terus serang Anies Baswedan. Dalam praktiknya, Fayo dibantuin sama Ed Shikwe atau Rico J. Ishak. Di bawah akun Ed Shikwe ada Justinus. Beda sama dua bosnya yang jadi serigala berburu domba, Justinus ini beneran ngaku serigala medsos. Dia sudah ngaku kerjaannya bikin TT, plus tambah follower. Salah satu website yang pernah dipakai oleh Justinus adalah icindo.blogspot.com. Sebelum main tagar serang Demokrat, AHY dan SBY, geng Buzzer RP ini sudah gentayangan buat urusan Jiwasraya. Mereka menguasai tagar 5 teratas, ngeborong tagar buat melenyapkan tagar Jiwasraya skandal Pilpres dengan cara melempar kesalahan ke SBY. Contohnya pakai tagar SBY dalang Jiwasraya. Beberapa akun milik Justinus selain @kebahagiaan Max, ada giveaway Thames, ada PVku dan juga PVku 2. Buat menenggelamkan tagar Jiwasraya skandal Pilpres, benar-benar tenggelam, justru tagar yang dinaikkan adalah sandiwara novel dan juga kinerja Polri tahun 2019. Gara-gara ini mereka lengket dengan koruptor Jiwasraya. Parahnya, Komandan Buzzer ini mainnya jorok. Buat mereka, Muldoko cuma urusan kerjaan. Potong kuping Ruhut Sitompul kalau sampai Fayo, Shikwe dan juga Justinus dukung Muldoko 2024. Ini cuma soal duit. Target Fayo, Shikwe bukan Muldoko. Jangan lihat akun-akun recehnya, lihat akun-akun utama. Dari model target serangan, akun-akun Buzzer ini punya ciri khas. 1, nggak bakal serang kalau bisa angkat Jokowi. 2, serang Demokrat, AHY dan SBY. 3, serang Anies Baswedan. 4, bantu Ganjar Pranowo. Kenapa bantu Ganjar Pranowo? Ini soal investasi awal. Kalau target Jokowi 3 periode gagal, Buzzer RP mau naikkan Ganjar Pranowo. Maksudnya, mereka bakal mendorong kudeta Puan Maharani di PDIP untuk Ganjar. Persis kayak Mega yang dikudeta Jokowi pas 2014. Ahok sebagai teman dari Romanus sudah nggak bisa lagi didorong. Sarannya sih, Ganjar Pranowo jangan tertipu kelicikan Fayo, Shikwe dan juga Justinus. Mereka ini nggak lebih dari gerombolan serakah, tukang hasut dan pecah kepala bangsa. Oportunis mereka enggak ketulungan. PDIP juga mesti hati-hati, habis AHY setelah dapat bohir, ya akun-akun ini akan menyasar Puan Maharani. Targetnya kursi Puan bisa diambil Ganjar, persis kayak insiden 2014. Nah, demikian bocoran dari Istana. Mohon pergunakan sesuai dosisnya. Dilarang keras melakukan plagiarisme, harap cantumkan sumber untuk disebarluaskan.